Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi rahimahullah ta'ala fi kitabih Risalatul Jami'ah ma'a syarhi li Syekhna al-Bantani rahimahullah nafa'ana Allah bihi ma bi'ulumihi wa barakatihi ma fid darain. La'an qala radhiyallahu anhu wa amma shaumu. Ya itu benar tak? Ya. Wa amma shaumu, adapun puasa, wa huwa tsalitsu min arkanil Islam. Itu adalah yang ketiga dari rukun Islam. Ya, karena bunyal Islamu ala khamsin. Syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat. Sebenarnya dalam penyebutan hadis itu ada dua riwayat. Ya. Yang pertama menyebutkan bunyal Islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah atau wa anna Muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil bait wa shaumi ramadan. Ya. Tapi di riwayat lain sebutkan syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammad rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil bait. Ya ala kulli hal. Kata itu rak ngah kabeh kuwi ya wis lah. Nah, apa itu saum? Apa itu puasa? Fahuwa imsaku ma'rufin. Ya, menahan. Secara bahasa puasa itu adalah imsak, menahan. Ya, menahan. Tapi yang dimaksud puasa dalam rukun Islam adalah imsaku ma'rufin, ya, menahan diri dari hal yang ma'ruf yang sudah diketahui. Ala wajhin makhsus, ya, berdasarkan tata cara yang khusus. Angel men. Menahan diri dari sesuatu yang ma'ruf. Ma'ruf artinya yang sudah diketahui umum ya. Ya. Kenapa kok keteke kok sekilas Beb Ahmad bin Zain al-Habsyi kok sitik men kok ndak imsakun 'anil mufattirat min aklin wa syurbin wa jima' wa ghairi dzalik misalnya. Pengertian-pengertian yang umum di kitab fikih. Ya, karena sebenarnya kitab ini sebenarnya untuk ya pemula, mubtadiin. Kemudian puasa itu adalah ma'ulima minad-din bid-darurah, suatu hal yang sudah diketahui dan wajib diketahui siapapun orang yang ngaku Islam. Sehingga beliau tidak menjabarkan penjabaran dengan detail kata per kata. Beliau cukup dengan menjelaskan imsaku ma'ruf, ya, menahan diri dari hal-hal yang sudah ma'ruf, sudah diketahui, ya, ala wajhin maksus, ya, dengan tata cara khusus. Apa yang dimaksud hal yang ma'ruf dari puasa atau hal yang ditahan dari puasa? Kita tahu dari al-ma'ruf ini ada dua hal. Yang pertama, waktunya sudah ma'ruf. Waktu puasa sudah ma'ruf. Artinya dari mulai subuh sampai maghrib. Nah, ono sing poso sampai isya baru keterlaluan. Semangatnya top gue. Ya. Jadi dari waktunya yang ma'ruf adalah dari subuh atau terbitnya fajar sampai ke maghrib atau terbenamnya matahari. Jadi dari sisi waktu sudah ma'ruf. Kemudian dari sisi hal yang ditahan, ya, tidak dilakukan, ya, hal yang tidak dilakukan atau yang ditahan juga sudah ma'ruf, sudah hal yang diketahui. Napa niku? Nek poso ngopo? Turu. Makan minum. Apa meneh? Apa? Jima. Ya. Yang dikumpulkan oleh para ulama dengan kalimat syahwat, ya, perut dan kemaluan. Ya. Jadi gampangnya ngono, syahwat perut dan kemaluan. Wis pikiro kabeh lah pokoknya lah ya. Kon nyebut jiji apa dawa ya. Ya. Jadi waktunya sudah ma'ruf. Ya, waktunya sudah ma'ruf. Kemudian hal yang tidak kita lakukan atau yang kita tahan juga sudah ma'ruf. Tapi kemudian di tarifnya dalam pengertian itu Habib Ahmad bin Zain al-Habsyi menjelaskan ala wajhin maksus, ya, dengan tata cara khusus. Dalam ibadah tata cara itu, ya, jadi
rukun dan juga syarat. Ya. Karena sebuah ibadah pasti ada syarat, pasti ada rukun. Apa itu syarat? Syarat itu adalah segala hal yang harus terpenuhi sebelum melakukan sampai tindakan ibadah tadi selesai. Itu syarat. Sementara rukun yang harus terpenuhi saat menjalankan. Ya. Dari saat menjalankan. Contoh misalnya sholat. Sholat itu syarat yang harus dipenuhi sebelum sholat adalah kita bersih dari najis. Ya, di baju, di badan, di tempat sholat. Maka syarat itu harus terpenuhi sebelum sholat sampai sholatnya selesai. Ya. Nah, rukun maka disebut menapa? Risalah jamiah. Nanti syarat juga dalam konteks puasa ada dua. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Lho kok dibedake? Sholat kok ora ono syarat sah, syarat wajib. Ya, karena dalam puasa ini ada beberapa kelompok yang diperbolehkan tidak puasa. Ya, beberapa golongan. Kayak kue kabeh, poso kabeh wajib tetepan. Nah, sehingga kemudian para ulama menyebut semenjak bab puasa ini mulai menyebut syarat sah dan syarat wajib. Loh nek sholat tidak ada, iya karena sholat itu meh golongan apapun dalam kondisi bagaimanapun tetap wajib untuk sholat. Nek puasa tidak ada beberapa yang diperbolehkan tidak puasa. Syarat sah yang pertama Islam. Ya. Apa yang dimaksud dengan syarat sah? Syarat sah berarti siapapun orang yang memenuhi syarat sah dia sah melakukan puasa atau puasanya dihukumi sah kalau dilakukan. Ya. Syaratnya yang pertama adalah Islam. Jadi non Muslim ya walaupun dia berpuasa ya tetap kita nyatakan atau kita yakini tidak sah puasanya. Kemudian yang kedua akal atau nanti kadang-kadang dalam bahasa lain disebut juga dengan tamyiz. Ya. Sehingga anak kecil yang sudah bisa ya karena tamyiz nanti beberapa ulama menyebutkan anak kecil yang sudah bisa makan, minum dan bahasa Indonesia ini apa ki? Sing cewek ki apa cewek bahasa Indonesia ini? Cebok ya lah, cebok dengan sendiri. Atau membersihkan kotorannya lah istilahnya, membersihkan kotorannya sendiri. Jadi makan, minum, kemudian membersihkan kotorannya sendiri itu sudah masuk kategori tamyiz. Ada juga yang bilang oh enggak, anak tamyiz itu anak kecil yang saat diajak ngobrol sudah nyambung. Ya. Nah, tapi nek nganggo iki, soalnya ada beberapa orang juga yang sudah dewasa itu ngomongnya ora nyambung, jadi aja nganggo kuwi lah. Jadi kita umumnya para ulama nyebut yang itu tadi yang pertama, jadi sudah bisa makan, minum, kemudian apa? Cebok sendiri. Ya. Kemudian syarat sah yang terakhir, yang ketiga bersih, ya, dari haid dan nifas. Ya. Jadi seorang perempuan yang dalam kondisi haid dan nifas, ya haram untuk niat puasa. Sekali lagi, haram untuk niat puasa. Bukan berarti kemudian enak-enakan yang pinggir jalan mangan, ngiming-ngimingi gitu. Nggak, tapi ketika dia menahan diri tidak makan dengan niat puasa, tidak boleh. Ya, karena tidak sah. Ya, puasanya tidak sah. Dan terakhir di Safinah disebutkan satu tambahan, yaitu ya al-ilmu biqaunil waqti qabilan lis-shaum wa dawaki. Mengetahui bahwa waktu puasanya benar. Atau mengetahui waktu puasa. Jadi ragu-ragu, sesuk ki Senin apa Minggu ya? Poso angger-angger poso, pokoknya poso. Enggak bisa. Jadi dia harus tahu di hari apa dia berpuasa, apakah nanti kemudian puasanya masuk kategori puasa sunnah atau puasa wajib dan seterusnya. Harus waktu. Karena dalam puasa ada 5 hari yang haram mutlak untuk berpuasa. Haram mutlak. Yang satu lagi haramnya ada embel-embel. Ya. Yang haram mutlak 2 hari Id. Ya. 2 hari Id. Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian 3 hari Tasyrik. Ya, berarti 11, 12, 13 Dzul Hijjah. Itu haram mutlak, tidak ada embel-embel. Ada satu lagi di mazhab Syafi'i, ketambahan adalah puasa setelah 15 Sya'ban. Ya, puasa setelah 15 Sya'ban itu juga haram. Kecuali
Ya, tidak menjadi haram bagi orang yang punya rutinan. Ya, puasa Senin Kemis misalnya. Lah kok pas Senin ini kok pas tanggal 17 Sya'ban. Dia boleh untuk puasa. Tapi yang tidak terbiasa ngono, 15 Sya'ban ke atas hukumnya haram. Atau ada kewajiban yang belum dibayarkan. Misalnya dia punya nazar, punya kafarah, punya qadha, kok belum dilakukan sampai pertengahan Sya'ban ke atas, puasanya boleh. Tapi tanpa hal itu, ya tidak boleh 15 Sya'ban ke atas. Ya, itu syarat sahnya puasa. Syarat wajib lagi nyandak lagi tulisannya iki. Kowe lah ya, syarat wajib kowe lah. Nyusul. Ya, karena di Risalah Jamiah ini hanya disebutkan rukunnya. Ya. Imsaku ma'rufin. Ya, menahan diri dari sesuatu yang sudah ma'ruf, sudah diketahui. Ala wajhin makhsus, dengan tata cara yang khusus. Ya, dari syarat dan rukunnya. Minhu, di antara wajhin makhsus itu, ya, minhu, ini masuk rukunnya. An-niyatu likulli yaumin. Niat setiap harinya dia berpuasa. Ya. Meh poso Ramadan misalnya 29 hari atau 30 hari. Ya. Maka setiap hari di bulan Ramadan dia harus niat. Ya. Dengan embel-embel wa tabyituha minal lail. Niat tadi tidak boleh saat sudah masuk fajar, harus sebelum fajar. Ya. Sebelum subuh. Niatnya harus sebelum subuh. Yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, ya, boleh niat untuk besok hari semenjak maghrib di hari ini. Ya. Dengan azan maghrib doa ning poso ki apa? Allahumma lakasum tu ndonga buka sik to. Ndonga buka sik wong wayahe buka, ya. Maghrib misalnya ada maghrib dengan buka Allahumma lakasum tu bika amantu wa alaika wathar tu rahmatika arhamarahimin, terus minum atau makan kurma, setelah itu langsung niat. Ya, niat untuk puasa esok hari sudah sah. Ya, niatnya sah. Ya. Jadi kemudian disebutkan juga bahwa niatnya puasa harus ada ta'yin. Ya. Apa itu ta'yin? Ta'yin penentuan. Ini puasanya puasa yang apa? Bedanya dengan sholat, sholat kan ada 3 syarat niat itu. Harus terpenuhi dalam niat sholat 3. Ya. Sholat, niatul fi'il, ya, usolli, kemudian fardhiyah, kemudian ta'yin. Ya, jadi sholat ada usolli, fardhu, zuhri misalnya. Ya. Tapi dalam puasa cukup dengan niatul fi'il, ya, nawaitu shauma, kemudian Ramadan. Cukup dengan Ramadan. Tidak perlu tambahi fardhi Ramadan. Tidak perlu. Kenapa? Karena orang sudah tahu bahwa puasa Ramadan hukumnya wajib. Jadi nek ana sing ngomong Ramadan ora wajib, katak kowe gitu. Ya harus ada ta'yin. Ya. Terus aja bingung soal iki diwaca Ramadana sekarep-karepe. Ya kadang-kadang wong iku setiap Ramadan muncul ya nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana apa Ramadhani iki. Malaikate ora takon nahwu mbek awakmu. Ya. Malaikate iki mbek mikir meh mbok baca Ramadana penting mbok lakoni ya. Ya. Tapi minimalnya berapa? Minimalnya gimana kalau dalam konteks bahasa Arab ya? Dalam konteks bahasa Arab minimalnya niat bagaimana? Para ulama menyebutkan nawaitu shauma ghadin an Ramadan. Ya, nawaitu saya niat shauma ghadin, puasa esok hari, an dari puasa itu dari Ramadan. Itu sudah cukup. Ya, itu sudah cukup. Tidak perlu ambil-ambil nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadhana hadhihi sanati lillahi taala. Kok bingung meneh. Ramadhana hadhihi sanati, Ramadhani hadhihi sanata, walah ruwet meneh. Ben taun kok ruwete kuwi wae. Ya, niat pertama itulah niat. Ya, kenapa? Karena Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud menyebutkan la siyama liman lam yubayyitis man lam yubayyitis siyam fala siyama lahu. Ya, barang siapa yang tidak meniatkan puasa di malam hari, maka dia tidak bisa mendapat atau tidak mendapatkan pahala puasa. Ya, kecuali nek posone poso sunnah. Ya. Di poso wajib harus dari malam. Tapi kalau puasa sunnah, ya puasa sunnah boleh diniatkan selama sebelum waktu zuhur. Dengan catatan
Dari pagi sampai zuhur itu belum ada yang masuk ke mulut sama sekali. Jadi nek wis sarapan soto, wis sarapan apa, bar kuwi niat poso sunah ora iso. Ya. Enak-enakan, suwarek kok nek niat. Sahur dikodok. Nah, alasannya wong salat iso dikodok, mosok sahur ra iso. Waduh, berat iki. Ya. Kemudian rukun yang kedua, wal imsaku 'anil mufattirat. Ya, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Minat ta'am wa syarab ila akhirih. Sekali lagi bahwa tujuan puasa adalah ya, menahan diri dari syahwat perut dan syahwat ya kemaluan. Maka yang membatalkan puasa pasti yang semuanya terkait dengan perut dan kemaluan. Ya. Atau kalau di kitab-kitab besar nanti ya di misalnya di Safinah atau di Muqaddimah Rumiyah disebutkan juga beberapa pembatal puasa karena tidak memenuhi syaratnya. Ya. Misalnya wong semaput ya, atau wong mabuk ya. Batal posone. Tapi batalnya bukan karena dia makan atau minum, karena dia ya kelewat atau tidak memenuhi syarat sahnya yang berakal. Ya, zawatul akal. Ya. Nek ana sing takon lho, nek wudu zawatul akal ya, hilangnya akal dengan tidur pun batal. Poso kok wong turu ora batal. Karena nek poso turu batal, wah batal kabeh gitu. Ya. Sebutkan para ulama karena ya wudu itu adalah menjaga diri dari hadas. Sementara terkena hadas hukumnya tidak haram. Ya. Terkena hadas hukumnya tidak haram. Nek kena hadas hukumnya haram, mosok kowe meh ora ngentut. Meh ora BAB. Ya. Jadi karena wudu menjaga hadas yang hukumnya hadas tidak haram, hanya mencegah dari keabsahan sholat, maka tidur pun sudah dianggap membatalkan wudu, ya membatalkan wudu. Tapi karena puasa ini ketika dilanggar atau ketika orang tidur dia bangun dia masih bisa puasa, ya. Dan dalam tidur tidak ada pelanggaran syariat, ya. Tidak masalah. Sehingga kemudian para ulama menyebutkan bahwa tidur wa in amma jami'an nahar, walaupun turunnya itu kayak mulai sedurung adzan subuh sampai maghrib. Turu loh ya. Walaupun umumnya sing ngono ku semaput gitu ya. Ya coba bahas lah. Jadi misalnya orang itu tidur dari mulai subuh sampai maghrib puasanya tetap sah. Ya, puasanya tetap sah. Ala kulli hal nanti insyaallah pertemuan selanjutnya kita bahas syarat wajib dan pembatalnya puasa. Ya. Soalnya mumpung ini pertemuan terakhir bulan depan ya. Satu lagi. Ya, insyaallah tetap panjang umur, sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahli al-qutri untha wa dhakar, Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama, warzuqil kulla halalan daima wa akhil atqiya ulama, nahla bil khairi wa nukfa kulla syar. ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي
ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي يسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نرضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه عدد طشف صحبي والحمد لله في البدء والتناهي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.